go kawan. Coba tunggu punya saya cukup atau enggak, jangan-jangan juga sama-sama nggak cukup. Oh masih ada 45.000, bentar, ayo masuk. Awas. Ya sabar pak, kasih pinjam. Hey guys, slowly. Yeah, only card. You have a card? You have? Use. 5,000 is fine. Sama-sama. Kasih dia. Ada yang punya orang-orang ini. Ayo masuk. Ya, oke. You have to touch it. It's okay. Hah? Oh, nggak bisa lagi. Oke, kalau gitu, it's your business. Hah? Gak usah. Santai. Jejak Kaki Official. Assalamualaikum, selamat siang kawan. Ketemu lagi dengan saya di Jejak Kaki Official kawan. Sahabat, kali ini saya sedang jalan di jalan tol Bali Mandara kawan. Kesempatan ini saya gunakan untuk melihat dari jalan tol ini, kemudian saya juga akan menuju ke Pelabuhan Benoa kawan. Konon Pelabuhan Benoa sekarang sudah banyak berubah. Jadi mari kita lihat wajah baru dari Pelabuhan Benoa yang ada. Jadi don't miss it. Ikutin saya. Saya mau menuju ke Pelabuhan Benoa di sana. Oke kawan, saya lanjut ya. Inilah
jalan tol Bali Mandara. Saya pikir jalan tol Bali Mandara ini adalah satu-satunya jalan tol yang memiliki akses sepeda motor atau trek untuk sepeda motor kawan. Jadi bukan hanya mobil, tetapi di sini juga disediakan trekking untuk sepeda motor. Jadi jalan tol ini dibangun pada masa Presiden SBY ya, saat masih akan ada pertemuan APEC dulu kawan. Saat akan diadakan pertemuan APEC di Bali, jalan tol ini dibangun dan selesai sebelum pertemuan APEC dulu itu dimulai kawan. Bukan APEC apa ya dulu ya, lupa saya. Untuk tiket atau bayarnya, jika kalian lewat jalan tol untuk kendaraan roda 2 cuma 5.000 kawan. Cuma 5.000. Kalau roda 4 itu sekitar 11.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 11.000. Jadi jalan tol ini membelah Teluk Benoa, yang konon Teluk Benoa ini yang sebelah kanan saya akan segera direklamasi ya, akan segera direklamasi, tetapi saya tidak tahu jadi atau enggak karena rencana untuk reklamasi itu masih penuh dengan pro dan kontra kawan. Jadi inilah jalan tol Bali Mandara. Sekarang saya mau menuju ke arah Pelabuhan Benoa kawan. Salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Pulau Bali, di mana Provinsi Bali ada beberapa pelabuhan di sekitar Pulau Bali, tapi pelabuhan yang terbesar adalah Pelabuhan Benoa yang berlokasi di Kota Denpasar kawan. Seperti itulah ini pemandangan laut yang ada di kawasan sini. Dan asal kalian tahu kawan, rata-rata motor yang lewat jalan tol ini super kenceng-kenceng kawan. Wah, hebat. Oke, kita lanjutkan perjalanan sampai menuju ke Pelabuhan Benoa kawan. Let's go. Jalan tol Bali Mandara. Kita harus hati-hati. Ambil sebelah kanan, kita menuju Pelabuhan Benoa. Kalau lurus ke sana menuju ke Kuta kawan, tapi saya belok ke kanan menuju ke Pelabuhan Benoa. Harus pelan-pelan dan hati-hati. Tuh ke kanan menuju ke Nusa Dua. Itu ada sebagian yang sudah direklamasi sebelah kanan itu kawan. Itu adalah pulau reklamasi. Saya nggak tahu ini akan diteruskan atau enggak. Nah kawan, sahabat jejak kaki official, kita akan melihat wajah baru dari Pelabuhan Benoa kawan. Sekarang saya
pintu gerbang pelabuhan Benoa kawan. Inilah pelabuhan Benoa itu. Kita akan coba berhenti di sini kawan. Ya. Jadi seperti ini kawan. Mantap ya. Itu adalah pintu gerbang dari pelabuhan Benoa kawan. Oke. Nah kawan sahabat jejak kaki official, sekarang saya coba sedikit masuk ya, sambil jalan kaki masuk ke kawasan pintu gerbang yang ada di pelabuhan Benoa ini kawan ya. Ini adalah suasana yang ada di kawasan pelabuhan Benoa sekarang, yang sudah mengalami perubahan cukup signifikan di pelabuhan ini kawan. Jadi seperti inilah bangunan baru pintu gerbang yang mungkin belum ada 1 tahun telah dibangun umurnya ya. Seperti ini kawan. Wajah baru dari pelabuhan Benoa kawan. Kawan sahabat jejak kaki official. Nah, saat ini saya sedang berada di depan atau di gate pintu gerbang dari pelabuhan Benoa yang ada di Kota Denpasar kawan. Jadi ini adalah salah satu pelabuhan yang terbesar di Pulau Bali, yaitu pelabuhan Benoa. Jadi pelabuhan Benoa ini berada di Kota Denpasar kawan. Jadi pelabuhan Benoa adalah sebagai pintu masuk ke Kota Denpasar melalui jalur laut. Jadi pelabuhan ini dioperasikan sejak tahun 1924 kawan oleh pemerintah kolonial Belanda. Wah, jadi sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi sudah cukup lama, termasuk pelabuhan paling tua di Indonesia saya pikir ya. Ini pengembangan pelabuhan Benoa berdasarkan kearifan lokal Bali dan berwawasan lingkungan, kental dengan nuansa Bali dan memiliki kawasan hijau dengan begitu selaras dengan image Bali sebagai daerah tujuan wisata. Jadi seperti itu kawan. Makanya saya bilang pelabuhan Benoa ini sudah mengalami perubahan besar-besaran ya. Mungkin sekitar 1-2 tahun yang lalu sudah mulai dibongkar, dirubah. Sekarang menjadi seperti ini kawan. Inilah pelabuhan Benoa yang ada di Kota Denpasar kawan. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan perjalanan. Saya tidak tahu nanti masuk di gate itu bayar berapa tiketnya. Mungkin sekitar 10.000 ya. Kita akan coba masuk. Let's go kawan. Los. Nggak pakai enggak. Thank you. Mari kita masuk. Jadi pelabuhan ini sudah semakin maju, sudah semakin rapi dengan kawasan yang sudah rapi ya. Inilah pelabuhan Benoa, semakin bersih dan rapi. Mandiri di sini juga, kepolisian di sana. Bangun ini apa ini ya? Jadi kawan sahabat jejak kaki official, pelabuhan Benoa ini mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, dimana 5 atau 10 tahun yang lalu waktu saya kesini ini
pelabuhan ini nampak tidak seperti ini ya, masih kelihatan tidak teratur kawan. Jadi sekarang ini kelihatan bener-bener pelabuhan Benoa yang ada di Denpasar ini bener-bener kelihatannya cukup bersih dan rapi kawan. Dan di sini ada patung. Ini adalah patung, nggak tahu ini patung siapa ini ya. Jadi memang benar-benar dibangun dengan bagus ya di sini sekarang. Inilah perubahan besar-besaran yang ada di pelabuhan Benoa kawan. Sungguh mantap suratap. Wah, rupanya di sini juga dibangun sebuah taman kawan. Mantap ya. Pelabuhan Benoa yang dulu kelihatan gersang sekarang kelihatan benar-benar hijau kawan. Banyak ditumbuhin tanaman-tanaman hijau di sini. Mantap ya. Inilah pelabuhan Benoa kawan yang sudah banyak mengalami perubahan. Di sini ada patung kepala siapa itu saya tidak ngerti ya. Keren ya. Kita lanjutkan kawan perjalanan ini. Sekarang saya mau masuk ke sisi dermaga untuk penumpang kawan. Ada di kawasan sini. Kita akan coba sampai ke datang ke pinggir pelabuhan sana. Area terbatas. Oh, ini mau ada kemana pak? Sahabat jejak kaki official yang saya cintai dan saya hormati dimanapun kalian berada kawan. Jadi inilah sisi lain dari kondisi terkini perubahan besar-besaran dari pelabuhan Benoa yang ada di Denpasar kawan. Jadi bangunan yang sebelah kanan ini adalah Benoa Cruise Terminal untuk terminal penjemputan buat tamu-tamu yang dari kapal pesiar yang baru nyandar di pelabuhan ini. Jadi mereka akan dijemput di kawasan ini kawan. Kita bisa lihat di sini tempatnya ini sepertinya baru dibangun ya. Jadi memang ada perubahan yang cukup signifikan di pelabuhan ini kawan. Keren ya. Tapi sekarang ya tutup masalahnya ya. Dia akan buka kalau ada kapal nyandar ya. Biasanya kapal pesiar yang berasal dari luar negeri itu penjemputan tamunya itu ada di sini kawan. Inilah perubahan besar, perubahan yang cukup signifikan pada pelabuhan Benoa yang ada di kota Denpasar kawan. Jadi kawan sahabat jejak kaki official, kali ini saya ada di sebuah wantilan yang berdekatan dengan cruise terminal. Jadi wantilan ini adalah suatu gedung atau bangunan yang digunakan untuk menyambut tamu-tamu mancanegara yang baru datang di Pulau Bali dengan naik kapal pesiar. Ini adalah cruise terminal yang biasanya di sini digunakan sebagai tempat untuk menyambut tamu kawan. Seperti itu ya. Kita lihat seperti ini memang cukup luas ya. Wah, keren. Keren kawan. Hari ini panas saya pakai jaket ya, karena memang saya pakai sepeda motor kawan. Ayo kita jalan. Coba kita lihatnya di sini ada apa aja. Inilah cruise terminal kita ya, yang digunakan sebagai tempat untuk menyambut tamu kawan. Jadi seperti itu. Nah, ini gerbangnya ada di sini kawan. Ya. Dan kita melihat beberapa
tarian ya, lagi berlatih sepertinya. Mungkin barangkali nggak tahu kapan akan datang tamu ya, yang akan berkunjung ke Pulau Bali. Mereka akan disambut di sini. Oke, kita coba mendekat ya. Kawan sahabat Jejak Kaki Official, kali ini saya berada di kawasan pembongkaran, tepatnya ada di pinggir pelabuhan tempat para nelayan melakukan persiapan untuk segera berlayar menuju ke samudra, kawan. Jadi ini adalah sisi lain kehidupan dari pelabuhan Benoa yang ada di kota Denpasar, kawan. Jadi terlihat di sini begitu banyak kesibukan, begitu banyak persiapan yang akan dilakukan menjelang akan segera diberangkatkan mencari ikan ke tengah samudra, kawan. Jadi inilah kumpulan-kumpulan kapal nelayan yang ada di kawasan pelabuhan Benoa itu, kawan. Jadi kelihatan sangat sibuk ya. Inilah sisi lain kehidupan yang ada di pelabuhan Benoa, kawan. Kehidupan yang cukup keras untuk mengarungi samudra seperti ini, kawan. Ini, kawan, ini adalah tempat pembongkaran ikan yang baru dikeluarkan dari kapal ya. Inilah hasilnya, kawan. Ikan kakap merah. Kakap merah itu, Pak ya? Oh, lihat. Ini adalah hasil penangkapan para nelayan yang ada di pelabuhan Benoa, kawan. Seperti ini, kawan. Wow. Keren ya. Oh, ini ikannya, kawan. Keren. Ukurannya agak beda, Pak ya, dengan kapal, dengan ikan-ikan yang dibawa dinaikin di truk. Ini mungkin akan dijual di pasar di sekitar Denpasar, kawan. Keren, mantap. Jadi inilah, kawan, pelabuhan Benoa yang di sisi sebelah mana ini? Sebelah utara. Ya, sisi sebelah utara ya. Dari pelabuhan Benoa. Yang sebelah sana itu adalah khusus untuk tempat menyandarnya kapal-kapal besar, kawan. Yang di sebelah sana ya. Ini adalah khusus untuk pembongkaran atau para nelayan kapal-kapal yang untuk nelayan yang mencari ikan ya. Tapi bukan nelayan kaleng-kaleng di sini, kawan ya. Ini dengan kapal-kapal yang bobotnya cukup lumayan besar. Jadi mereka akan berlayar jauh di tengah samudra, kawan ya. Inilah pelabuhan Benoa yang ada di kota Denpasar, kawan. Mantap ya. Kawan sahabat Jejak Kaki Official yang saya hormati dimanapun kalian berada. Jadi, kawan, demikian saja sedikit penusukan saya yang ada di kawasan pelabuhan Benoa Denpasar, Provinsi Bali, kawan. Jadi setelah 2 atau 3 tahun yang lalu saya pernah kesini, di mana kondisi dari pelabuhan Benoa ini belum terlihat seperti ini. Sekarang saya datang lagi ke tempat ini, ternyata sekarang sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan, kawan. Jadi kalau kita baru masuk di pintu gerbangnya, di gate-nya, itu kelihatan sudah semakin bagus dan mewah ya, dan banyak patung-patung yang cukup cantik dibangun di kawasan pelabuhan Benoa, kawan. Bisa saya simpulkan bahwa sekarang pelabuhan Benoa sudah mengalami perubahan yang cukup besar ya daripada dulu. Jadi dulu itu cuma sangat sederhana dan kelihatan pelabuhan itu cukup gersang. Wah, nah
di sini saya kelihatan semakin rapi dan semakin sejuk ya. Seperti itu kawan. Jadi demikian saja sedikit belusukan saya yang ada di kawasan Pelabuhan Benoa. Semoga video ini bisa menghibur kalian dan bisa melihat dari dekat kondisi dan situasi Pelabuhan Benoa yang ada di Denpasar ini kawan, di Provinsi Bali. Jadi itu saja berita dari sini atau belusukan saya dari sini. Akan saya akhiri pertemuan ini sampai di sini, dan kawan, sampai ketemu lagi kawan di video-video yang terbaru dari saya di Jejak Kaki Official kawan. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe konten saya Jejak Kaki Official biar kalian bisa terupdate dengan video yang terbaru dari Jejak Kaki Official kawan. Demikian saja saya akhirin pertemuan ini. Assalamualaikum, selamat siang, dan bye bye kawan.